Banyak banget penikmat MotoGP yang berharap Yamaha bangkit dari keterpurukan tahun ini. Harapan ini bukan tanpa alasan. Setelah setia dengan konfigurasi inline 4 sejak tahun 2002, Yamaha akhirnya menyerah dan memutuskan beralih ke mesin V4. Kenapa fans Yamaha begitu yakin mesin ini adalah kunci kemenangan? Ternyata sejarah mencatat bahwa Yamaha bukan pemain baru soal V4. Bahkan mereka adalah salah satu pencetusnya. Mundur ke era 70-an. Saat itu Yamaha sukses juara lewat Giacomo Agostini di tahun 1975 pakai mesin inline 4. Tapi setelah itu Yamaha babak belur dihajar Suzuki dengan RG500 milik Beristain. Sampai akhirnya muncul sosok King Kenny Roberts Senior dengan teknologi YPVS. Yamaha sukses hat-trick juara dunia pada tahun 1978 sampai 1980. Tapi Yamaha sadar mereka nggak boleh jumawa. Power inline 4 mereka mulai kedodoran dibanding Suzuki. Ditambah lagi Honda mulai menyiapkan senjata 2 tak baru. King Kenny bahkan mulai merengek minta mesin baru. Ya mirip-mirip lah sama kondisi pembalap Yamaha sekarang. Di tahun 81, Yamaha mencoba mesin Square 4 lewat motor berkode 0W54. Kenapa Square 4? Karena saat itu semua orang pakai mesin itu. Suzuki pakai, Kawasaki yang anak baru pun juga pakai. Jadi Yamaha banyak inspirasi untuk pengembangan mesin Square. Hasilnya, tenaga naik 15 HP dari mesin inline 4. Tapi kencang saja nggak cukup. 0W54 penuh masalah teknis. Penerusnya 0W60 juga nggak lebih baik. Bahkan King Kenny sampai tidak mau jokiin 0W60 sampai akhir musim. Di pikirannya cuma ada satu solusi, mesin V4. Dia ingin tenaga mesin Square 4 tapi handling mesin inline. King Kenny bahkan sampai rela gajinya dipotong dan mengorbankan mesin 82 demi mendevelop proyek V4 ini di Jepang. Hasil pengorbanan itu lahir di tahun 1983, Yamaha 0W70. Inilah motor revolusioner. Yamaha memperkenalkan sasis twin spar ala mereka yang kita kenal sekarang sebagai Delta Box. Mereka juga mengganti suspensi KYB atau Kayaba ke suspensi yang lebih dulu terkenal lewat motocross yaitu Öhlins. Bahkan kedua part tersebut menjadi inspirasi dunia balap sampai sekarang. Ada juga pelek magnesium dan rem dari Brembo. Mesinnya V4 dengan 2 poros engkol crankshaft. Di atas kertas motor ini monster, tenaganya tembus di 140 HP, jauh di atas Honda NS500 di sekitar 125 HP dan Suzuki RG500 di 135 horsepower. Punya motor paling kencang, harusnya King Kenny juara dong. Nyatanya enggak. Musuh terbesar Yamaha saat itu bukan cuma Freddie Spencer, tapi sistem start dorong. Karena desain rotary valve dan intake port yang terlalu panjang di 0W70 ini susah banget untuk dinyalain. Seringkali saat Spencer sudah melaju jauh, King Kenny masih sibuk dorong motor. Akibatnya King Kenny harus ngepush gila-gilaan buat ngejar ketertinggalan, yang ujung-ujungnya bikin ban Dunlop-nya cepat habis. Meski sering pole position, Yamaha harus tunduk dari Honda di akhir musim 83. Masuk musim 84, Yamaha melakukan perbaikan vital. Sistem rotary valve yang bikin motor susah nyala diganti dengan reed valve pada model 0W76. Sayangnya King Kenny memilih pensiun.
posisinya digantikan Eddie Lawson yang sebelumnya menjadi pembalap kedua. Hasilnya instan, dengan motor yang lebih mudah di starter dan power V4 yang mumpuni, Eddie Lawson langsung menjadi juara dunia di musim 1984. Inilah gelar juara dunia pertama bagi mesin V4, Yamaha dan Ohlin di kelas utama. Sebenarnya sejarah mesin V4 Yamaha jauh lebih dalam lagi. Mereka sudah riset mesin ini sejak 1964 lewat RD05 di kelas 250cc untuk lawan mesin V6 Honda. Bahkan mereka menerapkannya di kelas 125cc lewat mesin RA31. Jadi mesin V4 ini bukan hal baru bagi geng biru. Melihat sejarah ini, gak heran fans berharap banyak. Jika dulu V4 butuh banyak waktu dan pengorbanan dari King Kenny untuk jadi juara, apakah sejarah akan terulang di era modern ini? Kita tunggu saja aksinya di lintasan. Menurut kalian, apakah V4 adalah jawaban terakhir untuk masalah Yamaha? Atau cuma eksperimen mahal lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.